Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode-metode pembelajaran efektif. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota, yakni Nadia Fitriani, Nurul Azkia, Okta Mega Astuti, Oktavia Temesvia, Rama Maulana, Rain Valitsky, dan Sally Oktarina. Ya, di sini kami akan membahas tentang metode-metode pembelajaran efektif. Belajar atau pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang wajib kita lakukan untuk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Melihat peran yang begitu viral dan efisien adalah sebuah keharusan, dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Betul kan? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Metode pembelajaran digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan dan merupakan cara yang tepat untuk melaksanakan strategi tersebut. Dengan demikian, suatu strategi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan sangat diperlukan, sehingga tujuan belajar yang dicapai dapat lebih maksimal. Jadi di sini kami akan membahas metode-metode yang efektif untuk pembelajaran yang ada di kelas. Lalu di sini kita akan membahas tentang pengertian dari metode pembelajaran. Kemudian kita akan bahas contoh-contoh metode-metode pembelajaran efektif. Tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengetahui apa itu metode pembelajaran, untuk mengetahui macam-macam metode pembelajaran efektif, dan yang lain sebagainya. Di sini kita akan membahas berbagai metode-metode pembelajaran efektif, seperti picture and picture, jigsaw, TIE, dibaca menggunakan bahasa Inggris ya, team assessed individualization, time games tournament atau TJT, student team achievement divisions, yakni STAD. Jadi metode-metode yang akan kita bahas ini terdapat metode-metode yang memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan, dan setiap metode pembelajaran ini pula memiliki karakteristik tertentu dan memiliki kaifiah atau tata cara atau fungsi tertentu. Akan tetapi tujuannya sama, yakni ingin memaksimalkan pembelajaran yang ada di kelas. Maka dari itu kita akan bahas metode-metode ini satu persatu, dimulai dari metode picture and picture. Silahkan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selektarina akan menjelaskan tentang metode pembelajaran picture and picture. Picture and picture merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan dalam bentuk kartu atau dalam bentuk ukuran besar. Langkah-langkah penerapan dari metode pembelajaran picture and picture yaitu 1. Penyampaian kompetensi. Pada tahap ini guru diharapkan menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian siswa dapat mengukur sampai sejauh mana kompetensi yang harus mereka kuasai. Yang kedua ada presentasi materi. Pada tahap penyajian materi, guru telah menciptakan awal pembelajaran. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Pada tahap ini, guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan. Yang keempat ada pemasangan gambar. Pada tahap ini, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasangkan gambar secara berurutan dan logis. Guru juga bisa melakukan inovasi, karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif sebab siswa
cenderung merasa tertekan. Yang kelima, ada penjajakan. Tahap ini mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswa tentang alasan atau dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Setelah itu, siswa bisa diajak untuk menemukan rumus tinggi jalan cerita atau tuntutan kompetensi dasar berdasarkan indikator-indikator yang ingin dicapai. Yang keenam, ada penyajian kompetensi. Berdasarkan komentar data penjelasan atas urutan gambar-gambar, guru bisa memulai menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Di sini guru bisa mengulangi, menuliskan, atau menjelaskan gambar-gambar tersebut agar siswa mengetahui bahwa sarana tersebut penting dalam pencapaian kompetensi dasar dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada penutup. Siswa diajak untuk menyimpulkan atau merangkum materi yang baru saja diterimanya. Kesimpulan dan rangkuman dilakukan bersama dengan siswa. Guru membantu dalam proses pembuatan kesimpulan dan rangkuman. Apabila siswa belum mengerti hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengamatan gambar tersebut, guru memberikan penguatan kembali tentang gambar tersebut. Adapun berikut kelebihan dari metode ini. 1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 2. Melatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, siswa dibantu belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktek berpikir. 4. Ada motivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan. Yang kelima, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Lalu ada kekurangan dari metode ini. 1. Memakan banyak waktu. 2. Banyak siswa yang pasif. 3. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pelajaran. Yang keempat, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai untuk gambar yang akan diperlihatkan. Ya, saya Oktavira Artamevia ingin melanjutkan materi dari makalah metode pembelajaran efektif yang metode Jigsaw-nya. Yang metode pembelajaran Jigsaw ini menggunakan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok atau group to group exchange. Maksudnya apa? Maksudnya itu guru membagi siswa-siswanya ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 orang siswa, sehingga setiap anggotanya itu bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap materi yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah itu mengajarkan kembali materinya kepada orang lain dalam kelompoknya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, langkah pertama itu siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota. Jadi seperti saya bilang tadi, guru itu membagi siswa-siswanya per kelompok itu 4 orang siswa. Nah, langkah selanjutnya setiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Jadi 4 orang per anggotanya itu materinya beda-beda. Selanjutnya, setiap orang dalam tim diberi materi yang ditugaskan. Nah, langkah selanjutnya, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru. Jadi kan kelompok-kelompok itu ada banyak. Nah, per kelompoknya itu yang materinya sama itu dikelompokin lagi baru gitu untuk didiskusikan kembali, untuk didiskusikan materi yang sama itu, materi yang diberikan guru. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajarkan pada teman-teman secara bergantian. Selanjutnya, setiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi, dan langkah terakhir, guru memberikan evaluasi sebagai penutup. Ya, lalu kita masuk ke kelebihannya.
Nah, Hamdayana 2014 menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Jadi kan yang aktifnya itu kan siswanya. Jadi siswa itu yang menguasai sendiri materi yang materi yang diberikan gurunya. Kelebihan selanjutnya itu pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa yang untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Dan tadi udah kelebihannya, sekarang kelemahan dari metode Jigsaw ini. Yang pertama itu prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching. Maksudnya apa? Maksudnya pembelajaran oleh teman sendiri ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. Selanjutnya, apabila peserta didik tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan materi ajar kepada temannya. Selanjutnya, butuh materi yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model ini bisa berjalan dengan baik. Lalu, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Lalu, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Lalu, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Lalu, pembagian kelompok yang tidak heterogen dimungkinkan kelompok yang anggotanya bisa yang lemah semua. Nah, yang terakhir, siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Metode Team Games Turnamen atau yang disingkat dengan TJT. TJT merupakan salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif, model TJT ini memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, santai, dan lebih tenang, di samping menumbuhkan tanggung jawab. Karena ketika dia sedang melakukan metode ini, sedang bermain, maka dia memiliki tanggung jawab sebagai musytarik, sebagai anggota dari games tersebut. Jadi dia ada, saya harus menang, dia harus tanggung jawab. Kemudian ada kerjasama antara dia dengan anggota yang lain. Kemudian ada persaingan sehat dan keterlibatan belajar. Jadi di dalam TJT ini memiliki kelebihan-kelebihan yang cukup menarik, yakni TJT ini lebih bermain sambil belajar atau sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rehan Farah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Rama, yakni tentang metode Team Games Turnamen. Dalam metode ini terdapat 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada penyajian kelas. Nah, pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas. Nah, biasanya berupa pengajaran langsung ataupun dengan ceramah. Dan pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena apa? Karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok nanti. Dan pada saat game, karena skor game akan menentukan skor kelompok. Yang kedua ada kelompok. Setelah disampaikannya materi oleh guru, kemudian dibuatlah kelompok. Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang dan anggotanya itu heterogen dan dilihat dari prestasi akademik masing-masing. Fungsi di bentuk kelompok ini yaitu untuk lebih mendalami materi bersama-sama teman sekelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Yang ketiga ada game. Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang
untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor, dan skor ini yang nantinya akan dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan nantinya. Yang keempat, ada turnamen. Dan biasanya turnamen ini dilakukan pada akhir minggu atau seminggu sekali, atau setelah guru melakukan presentasi kelas. Turnamen pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 3 siswa tertinggi prestasinya akan dikelompokkan pada meja pertama. 3 siswa selanjutnya pada meja kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kelima, ada tim distinctness atau penghargaan kelompok. Di sini guru akan mengumumkan kelompok yang menang, dan masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Askia, izin menjelaskan tentang metode Student Teams Achievement Division atau yang bisa disingkat dengan STAD. Di mana STAD ini merupakan salah satu metode yang efektif dari tipe kooperatif. Di mana metode STAD ini merupakan salah satu metode yang menerapkan prinsip bahwa siswa diminta untuk bekerja bersama-sama dengan teman sebaya. Kerjasama tersebut dalam hal belajar dan bertanggung jawab terhadap teman-teman yang terdapat dalam kelompok dan diri sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menuju ke langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran STAD yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah presentasi di kelas, di mana guru diminta untuk menyampaikan materi dengan cara ceramah di depan kelas dengan menggunakan media audio visual. Dan pada tahapan ini, siswa diminta untuk memperhatikan dengan baik tentang materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Yang kedua, belajar kelompok. Jadi, guru akan membentuk siswa ke dalam kelompok yang tersusun dari 4-5 orang. Anggota dalam kelompok bersifat heterogen yang dibedakan berdasarkan pada jenis kelamin dan kemampuan dalam hal akademik. Materi yang telah dijelaskan oleh guru atau pendidik selanjutnya akan didiskusikan oleh kelompok yang bertujuan untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, tugas guru pada tahap ini yaitu mendorong siswa agar terlibat aktif dalam kelompok. Guru perlu meninjau keaktifan dari masing-masing kelompok. Caranya dapat menggunakan pertanyaan, sehingga siswa terdorong untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan kelompok harus memberikan dukungan terhadap anggotanya dan memberikan penghargaan sebagai wujud menghargai keberadaan anggota dalam kelompok. Yang ketiga adalah mengadakan kuis. Kuis diadakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru dan yang telah dipecahkan dalam suasana kelompok. Siswa perlu memahami setiap materi yang diajarkan oleh guru, karena nantinya siswa tidak diperkenankan menyontek jawaban dari teman yang lain. Sebab kuis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman mereka masing-masing. Langkah selanjutnya adalah peningkatan skor untuk kuis individu. Peningkatan skor dimaksudkan agar siswa mau berusaha untuk memperoleh skor yang lebih baik dengan cara belajar secara maksimal, dan setiap siswa
dapat memberikan atau menyumbangkan nilai yang diperoleh pada kelompok. Jadi, skor awal diberikan pada siswa, kemudian skor-skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor hasil dari kuis. Yang kelima adalah penghargaan kelompok. Penghargaan terhadap kelompok akan dapat diperoleh ketika telah mencapai nilai rata-rata. Artinya, apabila nilai rata-rata kelompok mencapai kriteria, maka kelompok akan dapat memperoleh penghargaan. Adapun pembagian dalam penghargaan kelompok ada 3. Yang pertama, kelompok dikatakan dalam kategori yang bagus atau good team jika rata-rata nilai kelompok yaitu 15. Yang kedua, kelompok dikatakan dalam kategori yang hebat atau great team apabila rata-rata nilai kelompok yaitu 20. Dan untuk kelompok yang memiliki rata-rata nilainya 25 akan masuk ke dalam kategori super team. Keunggulan pada metode pembelajaran STAD adalah sebagai berikut. Siswa berperan aktif dalam membantu dan memberikan motivasi semangat untuk keberhasilan bersama dalam kelompok. Interaksi yang terjadi antara siswa seiring dengan peningkatan kemampuan siswa dalam menyampaikan suatu pendapat. Metode ini dapat membantu siswa dalam memudahkan untuk melakukan penyesuaian dan mampu meningkatkan perasaan saling percaya di antara anggota kelompok dan membantu siswa menghilangkan sifat yang suka mementingkan diri sendiri atau egois terhadap orang lain. Serta metode ini dapat berperan aktif dalam menjadikan siswa sebagai seorang tutor sebaya, sehingga kelompok menjadi lebih berhasil untuk mencapai prestasi. Dan metode ini membuat siswa dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok dengan cara menjunjung tinggi norma-norma yang hidup dalam kelompok. Selanjutnya adalah kelemahan dari metode pembelajaran STAD, yaitu sebagai berikut. Waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan metode STAD ini lebih lama, dan karena waktu yang dibutuhkan lama, maka tidak semua guru bersedia menggunakan metode pembelajaran jenis STAD ini. Yang kedua, siswa harus memiliki sifat untuk bersedia bekerja sama. Yang ketiga, jika guru lalai meminta siswa untuk selalu proaktif dan saling bekerja sama dalam grup ini, bisa menyebabkan grup bahkan kelas akan pasif. Yang kelima, pastikan bahwa grup memiliki 4 hingga 5 orang, karena bila kurang dari 4, maka akan ada siswa yang terabaikan, dan bila lebih dari 5, maka akan ada siswa yang menganggur. Dan terakhir, jika ketua grup belum mampu menanggulangi masalah yang timbul dalam grup secara solutif, maka kerja grup bisa menjadi tersendat. Dan secara keseluruhan, untuk mengatasi kekurangan dari metode pembelajaran STAD ini, guru dapat memberikan tugas kelompok yang berbeda untuk setiap individu. Saya Oktamega Astuti akan menjelaskan model pembelajaran Team Assisted Individualization. Pengertian model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif. Frase Team Assisted Individualization dapat diterjemahkan sebagai bantuan individual dalam kelompok atau bidak. Model pembelajaran kooperatif tipe ini merupakan pembelajaran kooperatif yang pada pelaksanaannya siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Salah satu poin penting yang harus diperhatikan untuk membentuk kelompok yang heterogen di sini adalah kemampuan akademik siswa. Masing-masing kelompok dapat beranggotakan
4 hingga 5 orang siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe ini merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada model pembelajaran kooperatif ini, siswa biasanya belajar menggunakan LKS atau lembar kerja siswa secara berkelompok. Mereka kemudian berdiskusi untuk menemukan atau memahami konsep-konsep. Setiap anggota kelompok dapat mengerjakan satu persoalan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Penerapan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization lebih menekankan pada penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Nadia Fitriani, insya Allah akan melanjutkan materi tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Di sini, Nadia akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, yang mana pembelajaran tipe TAI ini memiliki 8 tahapan dalam pelaksanaannya. Di antaranya, yang pertama placement test, yang kedua teams, yang ketiga teaching group, yang keempat student creative, yang kelima team study, yang keenam fact test, yang ketujuh team score and team recognition, dan yang terakhir ada whole class unit. Baik, untuk yang pertama ada placement test. Pada langkah ini, guru memberikan tes awal atau pretest kepada siswa. Cara ini bisa digantikan dengan mencermati rata-rata nilai harian atau nilai pada bab sebelumnya yang diperoleh siswa sehingga guru dapat mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu. Dan yang kedua ada tips. Tips ini merupakan langkah yang cukup penting dalam penerapan model pembelajaran kooperatif TAI. Kenapa? Karena pada tahap ini guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Yang ketiga ada teaching group. Di langkah yang ketiga ini, guru memberikan materi secara singkat menjelang pemberian tugas kelompok. Yang keempat ada student kreatif. Pada tahap ini, kita lihat pada langkah ketiga, guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa atau setiap individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Ketika kelompoknya berhasil, maka disitulah penentuan dari keberhasilan individu siswa. Yang kelima ada team study. Pada tahapan ini, siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang diberikan oleh guru dalam kelompoknya. Pada tahapan ini, guru juga memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkan, dengan dibantu siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademis bagus di dalam kelompok tersebut yang berperan sebagai tutor sebaya. Jadi, orang-orang atau siswa-siswa yang mampu untuk mengerjakan LKS tersebut itu disebut dengan tutor sebaya, dan dia akan membantu teman-temannya yang tidak bisa mengerjakan soal dari LKS tersebut. Yang keenam ada fact test. Dalam tahapan ini, guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa. Misalkan guru memberikan kuis di kelas, itu dapat membuktikan fakta-fakta yang dapat dilihat langsung oleh guru tersebut, mana yang bisa menjawab dan mana yang tidak bisa menjawab. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Pada tahapan selanjutnya yaitu ada team score and team recognition. Pada tahapan ini, guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan gelar penghargaan terhadap kelompok yang menang atau berhasil dan kepada kelompok yang tidak berhasil. Jadi kedua kelompok ini tetap diberikan penghargaan. Misalnya dengan memberikan nama atau gelar kepada kelompok yang menang adalah kelompok luar biasa, dan kelompok yang tidak menang atau tidak berhasil adalah kelompok oke. Jadi keduanya tetap diberikan penghargaan. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada whole class unit. Pada langkah terakhir ini, guru menyajikan kembali materi olehnya di akhir bab dengan strategi pemecahan masalah
untuk seluruh siswa di kelasnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.